Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa berjumpa bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Hari ini 24 Februari 2022, kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu, mari kekasih Kristus kita datang mencari wajah Tuhan sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan lewat mazmur kita. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaan-Mu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Mazmur pasal 54 ayat 3 dan 4. Mari kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup, kami percaya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita belajar dari Injil Matius pasal 3 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Matius pasal 3 ayat 15. Hidup yang mulia adalah hidup dengan tujuan untuk melakukan kehendak Allah. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Setiap orang pasti memiliki tujuan hidup. Bahkan orang yang tidak memiliki tujuan hidup pun sebenarnya juga memiliki tujuan, yaitu hidup dengan tujuan untuk tidak bertujuan, alias hidup asal hidup. Memang semua orang memiliki tujuan hidup, namun tidak semua orang memiliki tujuan hidup yang sama. Sedangkan kualitas hidup kita sangatlah ditentukan oleh tujuannya. Sekali lagi, kualitas hidup kita sangatlah ditentukan oleh tujuannya. Apabila tujuan hidup kita bersifat mulia, maka bobot hidup kita pun akan menjadi mulia. Sebaliknya, bila tujuan hidup kita nista, maka bobot hidup kita pun akan menjadi hina. Di dalam hal ini, tidak ada tujuan hidup yang lebih mulia melampaui hidup dengan maksud untuk melakukan seluruh kehendak Allah.
pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Hal itulah yang dikemukakan Tuhan Yesus kepada Yohanes Pembaptis di dalam Matius pasal 3. Di situ dicatat, ia berkata bahwa keberadaannya di dunia adalah untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Termasuk apabila ia meminta agar Yohanes membaptis dirinya. Hal itu adalah juga untuk melakukan kehendak Allah. Dengan cara demikian, ia memberikan teladan kepada kita tentang pentingnya untuk hidup merendahkan hati, mengesampingkan kehendak diri sendiri, dan memasrahkan hidup untuk melakukan kehendak Allah. Tujuan hidup inilah yang akan mengakibatkan diri kita menjadi mulia di pandangan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, pemirsa dimanapun berada, saya percaya hidup kita akan bernilai jikalau hidup kita melakukan apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan dalam hidup kita. Artinya, tujuan hidup kita, karena anugerah Tuhan, kita melakukan apa yang Ia mau kita kerjakan. Tujuan hidup kita untuk mempermuliakan Tuhan. Maka hidup kita menjadi hidup yang bernilai. Sekali lagi saya ingatkan, tentu Bapak Ibu Saudara-saudara masih ingat. Selalu saya katakan berulang-ulang kali bahwa hidup kita ini adalah hidup yang sangat bernilai. Artinya pribadi kita ini bernilai. Mengapa bernilai? Tentu saudara masih ingat. Sebab setiap kita yang percaya Yesus, yang telah ditebus Yesus di atas kayu salib lewat kematiannya, lewat hidupnya, bukan emas dan perak, tetapi dirinya. Sebab itu hidup kita sangat bernilai, senilai kematian Yesus di atas kayu salib. Sebab itu betapa pentingnya kita harus tahu tujuan hidup kita. Sehingga tujuan hidup kita bukan asal jadi, tetapi kita tahu bahwa tujuan hidup kita untuk mempermuliakan Tuhan. Berarti saudara dan saya memiliki tujuan yang mulia. Mari kita jangan menyerah dengan keadaan di sekitar kita. Kita jangan menyerah dengan intimidasi. Tetapi kita bangkit, kita maju, melakukan apa yang Tuhan mau, yang harus kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena bagaimanapun latar belakang hidup kami dapat menjadi orang yang mulia di pemandangan-Mu. Tanpa menimbang pada tingkat sosial manapun saat ini diri kami berada, kami dapat menjadi orang yang berharga di mata-Mu. Yaitu apabila kami hidup untuk melakukan kehendak-Mu, seperti yang Engkau sendiri telah teladankan bagi diri kami. Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa hidup di dalam kerendahan hati di hadapan-Mu, dan menaklukkan kehendak kami di bawah kehendak-Mu. Sebab hanya dengan demikian, barulah diri kami dapat menyenangkan hati-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kembali kami menyerahkan seluruh waktu yang akan kami jalani pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Tolonglah diri kami agar kami semakin mengenal kehendak-Mu. Berikanlah kepada kami telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat rancangan-Mu bagi hidup kami. Kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu bagi hidup kami, agar supaya kami dapat berjalan menurut rancangan-Mu.
kami juga menyerahkan semua yang akan kami kerjakan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertailah diri kami senantiasa agar supaya damai sejahtera-Mu berlimpah-limpah atas hidup kami. Jadikanlah diri kami berkat dimanapun kami berada, supaya dengan demikian hidup kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami supaya setiap kami mengerti tujuan hidup kami di muka bumi ini. Biarlah setiap kami hidup dengan tujuan mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat, jikalau hidup kami selalu menurut kehendak kami sendiri. Ampuni kami. Dan pada pagi hari ini, kembali hamba berdoa memberkati seluruh umat Tuhan, keluarga, warga yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan-Mu ya Allah, pimpinan-Mu, bimbingan-Mu ya Tuhan, agar kami hidup berkenan kepada Engkau, agar kami hidup seperti apa yang Engkau mau. Ya Bapa, berkati setiap pribadi, berkati setiap hidup rumah tangga, berkati suami kami, berkati istri kami, berkati anak cucu kami, berkati orang tua kami, dan berkati seluruh usaha pekerjaan pelayanan yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan kami percaya bersama dengan Engkau, kami cakap untuk melakukannya. Ya Tuhan, berikan kesehatan yang terbaik kepada semua kami. Lewat kesehatan ini kami hidup terus mempermuliakan Engkau. Jikalau ada yang sakit, Bapa kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, dan Tuhan biarlah kuasa darah anak domba Allah dan bilur-bilur Yesus menyembuhkan kami kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Tuhan, terima kasih buat proses kesembuhan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu, Bapak Paulus Yenu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kami terus berseru, Tuhan, belas kasihan-Mu turun bagi hamba-Mu, Bapak Jimmy Watofa. Biarlah kuasa-Mu terus berkarya dalam kehidupannya, kesembuhan terus dinyatakan kepada kehidupannya. Tuhan, bangkitkan semangatnya, berikan kekuatan kepadanya, sehingga dia sanggup untuk berdiri dengan kedua mata kakinya kembali, untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba kembali berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba di dalam online pagi ini. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Bapak Christian Patiran bersama dengan Ibu Kekasih Ibu Uce Lololuan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini. Pimpin bimbing kedua hamba-Mu ini untuk terus hidup di dalam kehendak rencana-Mu, melakukan apa yang Engkau mau, sehingga mereka mengerti tujuan hidup mereka untuk mempermuliakan Engkau. Apa yang dipercayakan kepada mereka berdua, mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh penuh tanggung jawab, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Tuhan berkati kesehatan mereka, Tuhan lindungi mereka siang dan malam. Pribadi, hidup rumah tangga, anak-anak diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, berkati setiap orang-orang yang dilayani, agar orang-orang yang dilayani menikmati berkat-Mu juga ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Tuhan pakai kedua hamba-Mu lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu,
Bapak Evangelis Donald Lolik Peters yang ada di Manokwari. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing kedua hamba-Mu ini untuk terus melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Pakai hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Lolik Peters menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Desi Waisiri, kepada anak-anak tercinta Robi, Violin, Jonathan, dan juga Karen. Tuhan memberkati. Biarlah kehidupan hamba-Mu terus menjadi berkat dan saluran berkat dalam kebenaran. Biarlah hamba-Mu mengerti tujuan hidupnya untuk menyenangkan hati-Mu ya Allah. Melakukan apa yang Engkau mau. Sehingga hidupnya sungguh menjadi berkat bagi orang tua tercinta, Ibu Nona, dan keluarga besar mereka. Dan biarlah Tuhan hamba-Mu terus boleh menjadi berkat bagi lingkungannya. Kemanapun ia melangkah, dimanapun ia berada, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan beri kesehatan terbaik kepada hamba-Mu, dan Tuhan juga memberkati seluruh tugas pelayanan pekerjaannya. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Ya Tuhan, kasih-Mu terus melimpah atas hidup hamba-Mu. Engkau pimpin bimbing hamba-Mu berjalan di dalam terang sinar-Mu, berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kesehatan terbaik melimpah-limpah atas hidup hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus, sehingga hamba-Mu boleh menjadi berkat dan saluran berkat kepada anak cucu, kepada banyak orang. Biarlah pelayanannya Tuhan memuliakan Engkau setiap saat. Tuhan berkati pribadinya. Berkati apa yang menjadi kebutuhannya, jasmani dan rohani. Nama Tuhan disanjung tinggi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kasih-Mu melimpah-limpah atas hidup hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan. Hamba berdoa juga untuk hamba-Mu Ibu Eti Baibaba Peters yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati pribadinya. Tuhan bawa hidup hamba-Mu bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan kekuatan orang, tidak mengandalkan kekuatan-kekuatan yang bukan daripada Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan dari kehidupannya, hingga dia boleh menjadi berkat bagi suami kekasih, Bapak Matius Peter, dan anak-anak diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka dalam semua tugas pekerjaan pelayanan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pergumulan hidup mereka ke depan, Tuhan mereka berjalan bersama dengan Engkau, sehingga nama Tuhan saja disanjung tinggi. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan pakai hamba-Mu untuk terus menyatakan kebenaran, mulai dari pribadinya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Seli Dona Siahaya yang berada di Manokwari. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa hidup hamba-Mu semakin mengerti tujuan hidupnya untuk menyenangkan hati-Mu ya Allah. Berkati pribadinya, berkati suami kekasih Bapak Yosef Auri dan anak tercinta Seva Auri. Diberkati mereka bertiga, biar hidup mereka boleh menjadi berkat dan teladan bagi banyak keluarga, bagi banyak orang di sekitar mereka. Di dalam hidup pelayanan pekerjaan mereka, biar Tuhan mereka melakukan semua hanya untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan. Tuhan lindungi mereka dengan kekuatan kesehatan terbaik, sehingga hidup mereka senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya.
kasih Tuhan terus melimpah-limpah dalam kehidupan hamba-Mu Ibu Seli, Dona Siahaya, dan keluarga besarnya. Di dalam nama Yesus pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Pendeta Christine Masela. Tuhan memberkati hamba-Mu. Pimpin bimbing hamba-Mu untuk hidup terus di dalam ketaatan, kesetiaan, melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Hingga hidupnya menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang. Biarlah hidupnya juga menjadi berkat bagi hamba-Mu Bapak Evangelis Charles. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin. Biar kehidupan pribadi, rumah tangga, pelayanan mereka dalam tubuh Kristus, dalam jemaat, diberkati dalam nama Yesus. Biarlah kemuliaan Tuhan selalu nampak dari hidup pelayanan mereka. Dan biarlah Tuhan banyak jiwa diselamatkan untuk kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu kepada hamba-hamba-Mu ini. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa hidup hamba-Mu terus melakukan seperti apa yang Engkau mau, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Roni Uniputi yang berada di Manokwari. Ya Tuhan, Engkau yang memanggil dia, Engkau yang punya rencana rancangan yang indah atas hidupnya. Biar Tuhan buka mata hatinya untuk boleh melihat tujuan hidupnya. Di mana Engkau memakai hidupnya untuk menyenangkan hati-Mu ya Allah. Pakai hidupnya untuk berjalan seperti apa yang Engkau mau. Ampuni dia Tuhan jikalau dia berlawanan dengan perintah-Mu. Tapi hari ini dan ke depan, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa dia berjalan bersama-sama dengannya untuk melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Sehingga hidupnya terus menyenangkan hati-Mu ya Allah. Hidupnya menjadi berkat bagi orang-orang yang dikasihinya. Menjadi berkat bagi anak-anaknya. Menjadi berkat dimanapun ia berada. Nama Tuhan saja yang ditinggikan. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu untuk selalu bersyukur kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Hamba berdoa untuk seluruh pemirsa dimanapun berada. Tuhan Yesus Kristus juga memberkati. Pribadi lepas pribadi, hidup rumah tangga lepas rumah tangga. Dan pagi hari ini hamba juga berdoa untuk anak kekasih Franklin Mansawan. Di mana pada hari ini Tuhan boleh menambah 1 tahun usianya. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini Tuhan membawa anak kekasih Franklin Mansawan untuk mengasihi Engkau ya Tuhan. Untuk hidup di dalam takut akan Engkau. Biarlah kehidupan masa mudanya dipersembahkan untuk Engkau ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini membuat dia semakin mengasihi Engkau. Semakin mengasihi Engkau ya Allah. Semakin hidup dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, pujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, kemurahan, anugerah-Mu. Tuhan pimpin. Tuhan bimbing, Tuhan bawa hidup anak kekasih Franklin Mansawan. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan kedua orang tuanya, Bapak Beni Mansawan dan Ibu Septerlina Baransano. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kesehatan terbaik kepada anak kekasih Franklin Mansawan untuk memuliakan Engkau selalu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa untuk semua keluarga warga umat Tuhan yang mengalami badai beberapa waktu. Baik mereka yang ada di Jayapura, di kota Sorong, yang ada di Wondama, dan di beberapa daerah. Tuhan kami mohon kasih Tuhan turun bagi mereka.
Biarlah kekuatan Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Penghiburan-Mu Tuhan turun atas mereka. Sehingga mereka boleh melihat bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka berjalan sendiri. Tuhan berikan solusi yang terbaik bagi mereka dalam menghadapi semua kenyataan ini. Nama Tuhan disanjung tinggi. Tuhan berikan apa yang menjadi kebutuhan mereka hari ini. Di dalam musibah yang mereka hadapi, Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat pertolongan, perlindungan Tuhan yang nyata atas seluruh hidup kami, umat Tuhan, spesial di tanah Papua dan di setiap daerah yang kami tinggal. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Tuhan. Kami tetap minta Tuhan damai sejahtera, sukacita, ketentraman, keamanan bagi bangsa negara kami, bagi tanah Papua dan setiap daerah yang kami tinggal. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Kami percaya bahwa hari ini, sepanjang hari ini, kami berjalan dengan hikmah, kekuatan daripada-Mu, dan kami mengerti tujuan hidup kami untuk mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan berjumpa pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Ingat, kita harus pahami tujuan hidup kita di muka bumi ini. Untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan. Biarlah hidup kita semua menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang di dalam kebenaran firman Kristus. Tuhan membuat kita berhasil sepanjang hari ini. Tetap disiplin protokol, andalkan Yesus Kristus. Bersama Tuhan, kita cakap melakukan segala perkara, berjalan bersama Tuhan, kita tahu tujuan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam NDC.